Syarat pertama diterimanya doa dan syarat untuk diterima semua amal. Wajib ini bukan pilihan, ikhlas. Ya. Dan ikhlas dikatakan yaitu membersihkan doa dan amal dari segala yang mencampurinya dan menjadikannya hanya untuk Allah semata. Yang tiada sekutu baginya, N-nya besar kata ganti Allah, tidak tercampur riya, ingin dipuji oleh orang, tidak pula berbangga-bangga diri. Bahasa Arabnya sum'ah. Saya sudah sekian tahun berdoa, saya sudah bangun sekian banyak masjid, nah gitu ya. Bukan mengharap materi yang bakal sirna dan bukan pula karena berpura-pura berdoa. Melainkan mengharap pahala dari Allah dan takut kepada azabnya serta mengharapkan keridhoannya. Ini satu paragraf kurang lebih definisi sekaligus penjelasan tentang apa itu ikhlas. Ya. Saya ulangi lagi diperhatikan, ikhlas itu yaitu membersihkan doa dan amal dari segala yang mencampurinya. Dan menjadikannya hanya untuk Allah semata, yang tidak sekutu baginya, tidak bercampur riya, tidak pula berbangga-bangga diri dengan ibadah atau doa itu, bukan mengharapkan materi yang bakal sirna. Jadi berdoa supaya dibayar orang gitu ya. Karena banyak orang begitu datang berdoa supaya dapat duit, dapat makanan misalnya. Dan bukan pula karena berpura-pura saja. Karena orang lagi diat atau depan kamera, jadi angkat tangan berdoa ya. Seperti biasa dekat Ka'bah itu banyak orang gitu ya. Angkat tangan seakan-akan berdoa lalu difoto sama temannya. Dan depan orang semua lagi. Saya nggak tahu apa maksudnya. Kita mau jabarkan bukan riya. Dari mana gitu. Ya. Karena dia sudah angkat tangan tidak lagi berdoa. Pura-pura gitu. Melainkan dia betul-betul tidak ada semua itu mengharapkan pahala saja dari Allah. Dan juga dia takut kepada siksa Allah kalau tidak berdoa ya. Dan juga mengharapkan keridhoannya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan ikhlas dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya atau dimulai dari ayat surah Al-A'raf ayat 29. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Rabbku menyuruh menegakkan keadilan. Dan katakan pula, hai Muhammad, luruskanlah muka atau dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana D-nya besar kata ganti Allah, telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan dikembalikan atau kembali kepadanya. Saksi bahasan kita adalah dan sembahlah Allah. Makna sembah semua ibadah. Ya. Doa, sholat, puasa, sedekah, bakti orang tua, jihad, apa saja. Majelis ilmu, semua harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala baru mendatangkan keberkahan dan mendapatkan keutamaannya. Kemudian dari ayat ini tentunya kita ambil dulu pelajaran, ada dua pesan penting di sini dari Allah subhanahu atau tiga pesan penting dalam ayat Al-A'raf 29. Yang pertama itu Allah perintahkan berlaku adil. Walaupun untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Itu mungkin ada bahasan sendiri bab adil, tapi yang jelas kita disuruh berbuat adil dalam setiap hal. Termasuk kalau ibu-ibu diamanahkan anak-anak sama Allah, tidak boleh dibedain. Harus semua sama. Laki-laki dan perempuan sama pemberiannya. Ya, mungkin yang sedikit berbeda adalah porsi. Kalau masih bayi sama sudah besar, porsi makanannya beda misalnya, ukuran baju beda. Tapi standar itu tidak boleh. Makanya pernah Nu'man ibn Bashir, ayahnya Nu'man, dua-duanya sahabat. Nu'man sahabat, Bashir sahabat. Kebetulan Bashir ini punya anak beberapa orang bu, dan dia melihat di antara semua anaknya yang paling bakti namanya Nu'man. Dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini Nu'man karena anak saya yang paling bakti, saya mau khususkan pemberian buat dia. Dan dia minta Nabi jadi saksi. Maka Nabi SAW tanya, hai Bashir, kau kasih semua anakmu sama enggak? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya enggak mau jadi saksi. Lalu Nabi tanya balik, hai Bashir, kau mau semua anakmu berbakti sama kau nanti pada saat mereka besar, sama standar baktinya? Semua santun, semua ramah, semua ngurus kamu kalau sudah tua? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, sama ratakan mereka. Harus sama. Ya. Berikan porsi makanan sama semua. Apalagi kalau dekat-dekat umurnya ya. Gitu. Berikan pakaian apa saja, nilainya harus sama. Kalau yang saya buat itu, di laptop saya pun saya susun tuh. Nama anak-anak, kalau ada satu anak yang beli mainan misalnya, yang lain tidak, saya beli saldo anak yang lain tuh.
Jadi kita kasih saldonya misalnya 50.000 nih, yang lain kakak adiknya nggak beli. Ya sudah, anak ini punya 50.000. Dia bisa beli untuk yang lainnya. Dia bisa mau bawa tambah uang sakunya atau apa itu terserah. Karena nanti Allah akan tanya, ini adil gak? Beda pemberian hidup begini namanya hibah sama warisan. Nah kalau warisan memang laki-laki 2, perempuan 1, itu memang hukum Allah begitu ya. Karena anak laki-laki wajib kita nafkahi sampai balik saja, anak perempuan dinafkahi sampai sudah menikah. Sampai menikah gitu kan. Makanya perempuan selalu aman, sebelum nikah wajib dinafkahi oleh ayahnya, setelah nikah wajib dinafkahi oleh suaminya. Anak laki-laki tidak seperti itu, makanya Allah kasih warisan mereka lebih banyak. Ya, dan tidak boleh dilanggar ini Bu ya. Di negara kita sayangnya semoga Allah kasih hidayah, masih banyak orang yang begitu. Datang mengeluh sama saya, Ustadz, ini kakak saya perempuan gak setuju kalau dia dapat setengah, dia atau 1, kami dapat 2. Nah, itu hukum Allah, terus saya mau jawab bagaimana? Ya harusnya difahami kalau itu hukum Allah gitu ya. Karena memang perempuan sudah terjamin dari setiap keadaan. Jadi kalau ada perempuan masih gadis misalnya belum nikah, walaupun sampai 40 tahun ayahnya tetap wajib menafkahinya. Jadi makan, minum, tidur tetap dijamin. Setelah nikah suaminya yang atur. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan gitu kan. Kalau laki-laki nggak bisa. Anak laki-laki itu hanya sampai balik. Kalau sudah balik, ibu dan suami masih biaya anak yang sudah balik laki-laki itu sudah sunnah. Bukan kewajiban. Tapi tetap tidak mungkin kita tega gitu ya. Tetapi hukum agamanya begitu. Anak laki-laki itu dia setelah balik itu kayak dia sudah boleh bekerja kan gitu. Nah seperti itu. Itu harus berlaku adil. Ya. Berlaku adil juga untuk diri kita sendiri. Seperti kita mengatur porsi makan, porsi tidur, porsi berolahraga, itu namanya berlaku adil. Ini babnya panjang sekali ya. Tapi Allah perintahkan kita berbuat qist atau keadilan dalam segala hal. Termasuk menengahi orang, jangan karena ini punya hubungan kerabat, lalu kemudian kita bela dia, nggak bisa. Atau ini teman dekat kita, salah ya salah. Ya, dan itu harus kita terapkan dalam hidup kita, biarkan orang lain tahu, oh kalau sama ibu ini saya nggak bisa buat apa-apa, karena pasti yang benar ya benar, ya salah. Nah itu memang pribadi kita seperti itu seorang muslim. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, ini yang disebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Sembahan atau cara kita menyembah Allah, berdoa, berzikir, apa saja semua itu ikhlas karena Allah. Pesan ketiga, adanya diingatkan bahwasanya kita semua akan meninggal dunia dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan kita kembali. Sehebat apapun kita jaga kesehatan kita, hidup di tempat yang udaranya asri lah, sehat lah, segala macam, olahraga, tetap mati di saat ajalnya datang gitu ya. Maka itu tidak mungkin kita pungkiri. Tapi memang kita juga tidak boleh putus asa mengatakan, toh kalau saya mau mati ya sudah biar aja, saya nggak usah olahraga, saya nggak usah sehat-sehatan dan seterusnya, itu juga keliru ya. Jadi kita memaksimalkan hidup kita dengan hal-hal yang baik karena juga akan ada penilaian yang baik. Kenapa jenazah itu kalau mati tetap dimandikan, toh sebentar lagi dimasukkan di kuburan dan dimakan oleh tanah? Karena kita harus kembalikan jasad itu kepada Allah dalam kondisi utuh, baik sebagaimana Allah pinjamkan kepada kita. Tetap disampoin, pakai sabun, pakai kain kafan yang bersih. Padahal sebentar lagi masuk tanah dimakan sama belatung tanah. Dan kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat. Tapi yang jadi saksi bahasan tetap dibersihkan jenazah itu. Nah, begitu juga kita masa hidup kan. Kita Allah berikan rasa gerah. Gak nyaman rasanya kalau gerah. Tapi kalau kita mandi seger. Supaya kita jaga badan itu. Kita kalau nggak sikat gigi nggak percaya diri ngomong sama orang. Tapi kalau sikat gigi bersih rapi kita jadi percaya diri. Semua kita lebih suka wangi, penataan yang rapi. Dan kita tidak suka justru yang berantakan, bau yang tidak sedap. Orang semua manusia tidak suka. Itu Allah buat fitrah. Supaya kita memang melalui hidup kita dengan hal-hal yang baik-baik. Hidup ataupun meninggal dimaksimalkan. Jangan karena mau mati juga tuh hanya tidak merawat diri. Bukan seperti itu juga ya. Itu yang dimaksudkan. Kemudian firman Allah yang selanjutnya, ini dalil yang kedua tentang masalah ikhlas, surah Ghafir ayat 14, nama lainnya surah Mu'min. Nah, surah nomor 40 dalam Al-Quran ini ya. Kalau Al-A'raf tadi itu ada surah nomor 7. Fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Di sini ada satu pesan dari ayat ini adalah bagaimana kita disuruh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus. Walaupun orang kafir tidak suka bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama dia tidak suka karena itu adalah pondasi agama kalian, disuruh ikhlas.
Ya. Kalau mereka tidak kenal namanya ikhlas, mereka pokoknya minta bantu orang harus ada imbalannya, gitu ya. Islam tidak mengajarkan itu, Bu ya. Jangan sampai ibu berprinsip seperti itu. Artinya setiap ada orang yang akan berkenalan sama ibu langsung berpikir, saya dapat apa secara duniawi dari orang ini? Kaya nggak? Dapat jabatan nggak? Dapat ini? Itu nggak bisa dalam Islam, nggak ada. Kita disuruh berteman sama semua orang, mau kaya mau miskin, ya. Semua kita berteman sama mereka. Selama mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bisa menambah iman kita, kenapa kita tidak berbaur sama mereka? Yang dilarang hanya bergaul sama orang-orang fasik, orang munafik, ya. Fasik itu ahli maksiat, hidupnya semua penuh dengan pelanggaran agama. Jangan kita terpengaruh nanti. Dia ke neraka, kita ke neraka. Dia dihukum, kita dihukum kan gitu. Tapi selama tidak kita berteman sama semua orang. Dan memang Islam menyuruh mendahulukan untuk mencari pahala dibandingkan urusan dunia. Berteman sama orang bagaimana kita bermanfaat bagi dia. Bagaimana kita bisa menjadikan teman kita, lingkungan kita, pasangan kita, anak-anak kita. Segala macam ini adalah sumber pahala buat kita. Gitu kan? Bukan bagaimana saya bisa meraih keuntungan dari dia. Nah itu poin yang harus kita garis bawahi. Nah itu perbedaan kita sama orang-orang kafir. Mereka suka itu sebagai pondasi agama kalian atau tidak suka nggak usah peduli, ya. Atau kalau mereka hidupnya selalu menghubungkan antara apa yang mereka lakukan buat orang lain harus ada unsur timbal baliknya, dibayar dengan duit dulu, gitu kan? Maka itu berarti juga sifat orang kafir. Orang muslim tidak seperti itu. Kita dibalas, misalnya ibu kirim makanan ke tetangga, dibalas lagi makan atau tidak bagi kita nggak penting. Karena bagi saya sudah memberi, saya sudah sedekah. Kok dia kasih juga ya alhamdulillah. Gak usah bilang ini tetangga gak tahu diri ini ya. Saya sudah kirim makanan, masa kembali piring kosong. Nah, berarti ibu gak ikhlas. Ya, berharap ada unsur timbal balik. Kirim baju harus ada baju juga. Kan? Atau itu enggak dalam Islam enggak ada itu. Kita dahulukan gimana dicatat pahala oleh Allah SWT. Kalau orang kasih kita enggak ada masalah tanpa kita minta ya. Karena membuka pintu mengemis minta-minta haram dalam Islam. Haram enggak boleh. Masuk dalam kategori dosa besar, Bu. Bahkan dalam hadis yang sahih dijelaskan Nabi SAW melarang umatnya meminta-minta kalau masih bisa makan sehari sekali. Kalau masih punya makanan hari itu enggak boleh minta. Satu hari makan itu sudah enggak boleh minta. Yang boleh itu kalau betul-betul dia sudah kelaparan, dia akan mati kalau enggak makan. Itu baru boleh buka pintu minta. Itu pun minta di saat itu saja. Dan tidak ada sama sekali pintu yang lain. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Hidupnya akan terhina. Makanya sebagian ulama salah mengatakan, jangan buka pintu-pintu minta atau mengemis itu, karena dia akan mendatangkan kehinaan pada diri orang tersebut. Sekarang atau jangka panjang, gitu kan. Misal kita minta nih sekarang sama orang. Satu waktu anggaplah ekonomi kita jadi baik. Kita ketemu sama orang tersebut, mungkin kita lebih baik sekarang dari dia. Tapi kan ada kenangan dulu kita pernah minta. Kan begitu ya. Jadi lebih baik kita mulia. Dan Islam mengajarkan kepada kita kalau mau sesuatu ada jasa yang kita berikan. Kerja, ambil hasilnya. Itu gak ada masalah. Tapi kalau mengemis ya, ada orang subhanallah ini jadi penyakit secara jiwa. Sudah mampu pun datang ke rumah temannya selalu lihat barang apa, bagus buat saya ya. Langsung main ambil. Ini gimana? Kan orang belum tentu punya lagi kan gitu. Tapi mungkin karena dia tidak enak dikasih. Untuk apa buka pintu itu? Kenapa menghinakan diri kita? Pengen beli kan selesai. Mau gratis terus. Gimana? Akhirnya rumahnya penuh dengan barang orang itu. Ya. Saya nggak nyinggung siapapun ya. Kalau ada yang merasa di sini alhamdulillah. Berarti tinggal memperbaikin gitu ya. Karena tujuan majelis ilmu memang untuk itu. Ya. Baik. Itu makna daripada orang kafir suka atau tidak suka. Dia tidak suka karena itu pondasi agama kalian, atau dia tidak suka karena memang cara mereka hidup begitu. Orang kafir itu selalu kalau beri harus ada unsur timbal balik, kayak pemikiran kapitalis apa segala itu harus ada unsur timbal baliknya. Kalau kita nggak ada seperti itu. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, ayat yang ketiga diangkat oleh penulis ini adalah surah Az-Zumar ayat 3 ya. Yang bunyinya ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah kata Allah, makna ingat pelajarilah ya. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, maksudnya dari kesyirikan.
Kalau mau jadi seorang muslim tidak boleh ada ya mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, kuburan kah, patung kah, jimat-jimat kah. Kami tidak menggunakan ini, melainkan supaya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta lagi sangat ingkar. Kita coba bedah di sini, ayat ini menjadi beberapa faedahnya. Yang pertama adalah perintah untuk ikhlas. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Tidak boleh ada partisipasi, dipartnerkan dengan makhluk ya. Karena riya itu kan, ibu sholat, riya. Maksudnya apa? Dia sholat karena Allah, tapi diikuti dengan pengen dipuji oleh orang. Itu kan berarti mempartnerkan Allah dengan makhluk. Itu namanya syirik. Itulah menyekutukan Allah. Itu Allah nggak mau. Allah mau dia murni sendiri. Ibu dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap ibadah. Itu ikhlas namanya. Orang lihat tidak lihat tetap berdoa, tetap sedekah, tetap pokoknya kerjalah ngaji dan segala macam gitu ya. Jadi Allah melarang. Ini faedah pertama dari surah Az-Zumar ayat 3 ini. Kita disuruh ikhlas. Kemudian potongan yang kedua, sesungguhnya adanya ancaman bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu ya. Dan kebanyakan mereka menganggap apa yang mereka lakukan dari sekutu-sekutu itu adalah perbuatan yang baik. Kayak orang pakai jimat, ya mungkin ada perempuan karena mau cantik pakai susuk atau apa itu semua, atau mau supaya laris usahanya pakai pelaris. Semua ini nggak diperlukan. Kita nggak pernah punya pilihan untuk membentuk alis kita, bibir kita, hidung kita, telinga, rambut. Kita nggak pernah pilih, lahir begitu. Berarti Allah pencipta sudah pilihkan yang terbaik. Ibu nggak usah khawatir, Allah datangkan nanti orang yang suka itu. Iya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak usah ikuti mukanya dia atau mukanya ini, kan gitu. Saya pernah lihat cuplikan di negara kita ada orang laki-laki, tangannya puntung dua-dua, kakinya puntung, ada istrinya, ada anaknya. Kuasa Allah. Allah datangkan jodohnya. Cuma kadang-kadang kita yang rewel. Datang ini, terlalu pendek. Datang ini, terlalu gemuk. Datang ini, terlalu hitam. Tidak mau. Datang sinyal Allah nolak terus. Istikharah saja. Kalau hati tenang, bismillah, kita tidak tahu mana yang baik gitu ya. Ada seorang wanita sangat cantik di Madinah. Terkenal sangat solehah dari keluarga baik-baik. Nabi punya seorang sahabat namanya Julaibib. Pernah dengar nama ini? Julaibib ini terkenal di masa Nabi itu dengan orang yang buruk rupa. Jelek orangnya secara fisik gitu ya. Begitu disebutkan dalam hadis. Terus Nabi lihat dia Julaibib ini orangnya tampangnya buruk ya, jelek, tambah badannya kecil, kurus. Nabi datang ketemu dia, lalu Nabi mengatakan, "Hai Julaibib, kenapa kau tidak nikah?" Dia tahu diri, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya nih?" Dia tahu diri, dia siapa yang mau? Kata Nabi, "Saya akan coba nikahkan kamu." Nabi pilih salah satu rumah orang Ansar yang ada perempuan cantik ini. Tapi dia terkenal keimanannya, sangat kuat imannya perempuan. Lalu Nabi SAW ucapin salam, disambut sama pemilik rumah. Nabi bilang, orang-orang Arab itu biasanya kalau mau melamar dia bilang, "Kami punya hajat pada kalian." Kata-kata hajat ini berarti mau melamar gitu. Nabi bilang, "Kami punya hajat dengan kalian." Ini tuan rumahnya kira Nabi yang mau melamar. "Oh, selamat datang ya Rasulullah," sambut. Nabi bilang, "Bukan buat saya, buat Julaibib ini." Terus orang tuanya perempuan dibilang, "Sebentar, kalau untuk Julaibib kami tanya dulu anaknya." Begitu kalau ibu baca kisahnya itu ya. Kami tanya dulu anaknya mau nggak ini. Karena Julaibib dikenal memang buruk rupa gitu ya. Maka pas waktu ayah ibunya ini nyambut Nabi, rupanya si anak gadis ini dengar dari dalam. Langsung dia mengatakan, "Wahai ayah dan ibu, apakah Anda berdua akan menolak lamarannya Rasulullah?" Ini yang lamarin Nabi nih. Bukan orang biasa. Gak mungkin dia sembarangan datangin orang. Maka karena itu lamaran Rasulullah, nikahkan saya sama Julaibib. Ya. Akhirnya menikah. Baru berapa hari menikah, terjadi perang. Dan Julaibib ikut berperang, mati syahid. Dan waktu Nabi ketemukan jenazahnya Julaibib, itu digendong oleh Nabi. Di sebelahnya Julaibib ada 7 orang kafir yang dibunuh sama dia.
Dia mati syahid dan dia juga membunuh orang kafir. Dan dengan itu istrinya ini dapat syafaatnya kan masuk surga. Allah balas dengan begitu. Nah seperti itu gambarannya. Tapi itu cuma sebagai contoh saja gitu ya. Jadi sebenarnya orang tidak butuh untuk pakai hal-hal yang membuat dia menyekutukan Allah nanti ya. Karena di Indonesia ini dukun-dukun, karena dia tahu kita mayoritas muslim, mereka pakai kedok ya. Penampilannya seperti ustadz, seperti kiai, waduh, padahal dukun ya. Ini hati-hati sekali. Jadi kalau mau suami suka, pakai alam manusia aja ya. Nggak usah lintas alam. Bawa foto ke dukun buat lintas, datangkan jin lintas alam supaya suami suka. Untuk apa? Tatapan mata yang syahdu, ucapan yang santun, jaman tangan yang ramah, tulus dari hati, selesai. Manusia suka. Itu saja kok cara manusia. Untuk apa pakai cara yang lain, mantra-mantra segala macam, makanannya, minumannya, pakaiannya, omong kosong semua ini ya. Kesyirikan kepada Allah, nggak boleh. Nggak boleh, itu diantaranya. Jadi nggak boleh. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau Allah akan menghakimi orang-orang yang berbuat kesalahan seperti ini, dan juga Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang dusta dan sangat ingkar. Ya. Selanjutnya ayat yang keempat, saksi bahasan sudah jelas tadi di poin kedua ya, atau di poin pertamanya dalam surah Az-Zumar ini tentang Allah suruh kita ikhlas. Kemudian selanjutnya surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Saksi bahasan kita di sini adalah ada dua. Yang pertama, perintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya tidak ada unsur manusia, tidak ingin dipuji oleh manusia segala macam. Memberi memang karena Allah, sujud dan ruku'un karena Allah, berdoa karena Allah, baca Quran karena Allah, semua karena Allah. Jadi tidak ingin pujian manusia. Ya. Dan perlu saya tambahkan poin di sini, ibu kalau lihat ada temannya ahli ibadah, keluarganya suka ibadah, jangan dipuji depannya ya. Tidak boleh dipuji. Kamu tadi sholat bagus banget ya. Itu jangan dipuji, nggak boleh ya. Karena jangan sampai dia ikhlas jadi berubah. Ya, makanya pernah ada orang di masa Nabi SAW sholatnya bagus banget, jadi sangat bagus tuh maknina, takbiratul ihram, rukunya, i'tidalnya, sujud, semua dengan tenang sampai salam. Tapi itu agak jauh dari Nabi. Ada orang duduk di sebelah Nabi bilang begini, ya Rasulullah, saya suka banget dengan sholatnya orang ini, luar biasa gitu, maksudnya khusyuk. Nabi bilang, jangan kau perdengarkan itu, karena kau perdengarkan pada dia, kau akan membinasakannya. Sekarang ikhlas sudah bagus nih. Begitu kau bilang, oh tadi sholatmu bagus ya. Wah dia ikutin jadi riak kan. Jadi masalah itu ya. Jadi gak usah dipuji-puji. Nah sama ibu juga kalau buat baik, gak usah tunggu dipuji. Ibu bantu orang nih. Terus diambil langsung dia pergi. Jangan bilang ini orang gak tahu terima kasih. Loh memang mau dipuji sama dia atau memang ikhlas kan Allah. Ya sekarang biarin aja. Makin orang terima pemberian kita, makin kita dipuji, makin bagus. Kita makin bersih hatinya kan. Dan setiap kali sudah berbuat amal, lupain aja. Sudah dicatat oleh malaikat. Tidak usah diingat-ingat. Ini biasa kalau kita suka ingat-ingat ini, itu jadi senjata buat syaitan itu. Oh saya sudah 1 tahun ini sholat malam terus. Nah, diingat-ingat. Akhirnya syaitan bisa tunggangi itu. Lagi ngobrol sama teman-teman, mereka ngomongin, oh saya kok susah sekali bangun sholat malam ya. Syaitan bisikin, bu kan kamu sholat malam 1 tahun kan gitu. Ceritain pengalamannya. Baru bisikannya bagus gitu kan, supaya mereka juga termotivasi. Ini omong kosong ya. Kan tidak perlu begitu. Apa yang motivasi ibu dulu mau sholat malam, cuplikan ceramah misalnya, kirim aja ke grup, kasih mereka. Gak usah kita ceritain diri kita, karena antara ikhlas sama riya ini tipis sekali kan. Kita tadinya ikhlas bisa jadi riya, padahal sudah ikhlas, itu kan bahaya sekali. Jadi harus hati-hati sekali masalah itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. 2 rukun Islam yang sudah masyhur tentunya. Baik, itu tadi 5 ayat Al-Quran yang diangkat oleh penulis sebagai dalil tentang masalah perintah ikhlas. Sekarang kita masuk, beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Ya, di situ ada sebuah hadis yang diangkat.
Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini sepupu Nabi SAW, Abdullah sepupu Nabi, Abbas paman Nabi ya, kita bilang radhiyallahu anhuma berarti berdua gitu ya. Karena dua-duanya sahabat. Beliau berkata bahwa suatu hari saya duduk di belakang Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Ya, sebelum saya baca terjemahan ini, hadis yang paling agung berhubungan dengan masalah ya agama kita dan bagaimana menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi, karena Abdullah bin Abbas itu masih sangat muda ya. Mungkin baru balik gitu ya, maka Nabi bilang, "Wahai pemuda, ya gulam, saya akan mengajari kamu beberapa kalimat." Dan ini berarti kita langsung ambil pelajaran pentingnya. Setiap anak-anak muda atau anak-anak yang masih kecil pun jangan pernah dianggap, oh belum saatnya saya bicara atau kenalkan Allah sama dia. Justru sejak dini ya, nak sholat ya karena Allah yang perintah. Jangan ibu yang suruh. Jadi kalau ibu nanti tidak ada, dia tidak sholat gitu kan. Selalu ingatkan. Sedekah ya nak, ini karena Allah yang perintahkan. Selalu bawa nama Allah itu ya. Saya kalau sampaikan anak-anak di rumah seperti itu. Akhirnya saya pernah dengar mereka ngomong gitu pada saat saya lagi tidak di situ. Tapi betul-betul mereka tidak tahu kalau saya lagi ada di ruangan yang lain. Tapi saya dengar. Kadang-kadang kalau mereka saling mengingatkan, gak boleh loh, Allah larang. Mereka gak bilang ayah atau ibu. Nah itu poin penting, itu pesan ya. Selalu bawa namanya Allah. Karena secara fitrah manusia tahu Tuhannya. Ya, sudah tahu Bu ya, kita sebelum lahir di muka bumi ini semuanya, pertama Allah ciptakan Nabi Adam, itu Allah keluarkan dari tulang belakangnya Nabi Adam semua keturunannya. Semua kita ini pernah dikeluarkan, dikumpulkan di Wadi Nu'man namanya di Mekah. Ya, di situ dikeluarkan dan Allah menyatakan dalam Al-Quran itu, Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua sudah mengatakan qalu syahidina. Kita semua mengatakan ya, kami menjadi saksi engkau adalah Tuhan kami. Makanya ibu kalau duduk dengerin Allah larang, Rasulullah bersabda, itu kayak mudah kita menerimanya karena memang fitrah kita tahu kalau kita punya Tuhan gitu ya. Nah seperti itulah ya. Jadi tidak sulit untuk menanamkan itu, apalagi sejak dini kepada anak-anak, selalu bilang Allah Allah itu ya. Hai anak muda, saya akan mengajari kamu beberapa kalimat. Nah, ini berarti anak-anak muda mulai diajarkan. Pesannya adalah peliharalah perintah dan larangan Allah. Jagalah hubungan baik dengan Allah. Apa yang diperintahkan kerjakan, jaga wajib atau sunnah, apa yang dilarang haram atau makruh tinggalkan. Niscaya balasannya Allah akan memeliharamu. Allah akan menjagamu juga dari segala macam mara bahaya yang bisa menimpamu. Peliharalah hubungan baik dengan Allah. Di situ terjemahnya sunnah Allah. Sebenarnya hubungan baik dengan Allah lebih tepat ya. Peliharalah hubungan baik dengan Allah. Tentulah engkau akan mendapatinya. N-nya besar. Kata ganti Allah. Mendapati Allah di hadapanmu. Kalau kita jaga azan langsung sholat. Ya, ada kesempatan zikir-zikir, berdoa, majelis ilmu. Kita jaga hubungan baik dengan Allah. Maka Allah selalu ada di hadapan kita. Maknanya selalu bersama kita. Kita butuh bantuan akan dibantu, kita butuh nikmat akan ditambahkan gitu ya. Apabila engkau memohon sesuatu, maka mohonlah hanya kepada Allah saja. Dan apabila engkau meminta suatu pertolongan, mintalah hanya kepada Allah saja. Ketahuilah, walaupun seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan satu manfaat untukmu, tidaklah mereka itu dapat memberimu kemanfaatan kecuali sekedar yang Allah tetapkan untukmu saja. Dan jika mereka berkumpul untuk mendatangkan suatu kemudaratan atau bahaya untukmu, maka tidak juga mereka itu sanggup memudaratkanmu, melainkan hanya sekedar yang Allah telah tetapkan terhadapmu. Qalam atau pena yang dipakai untuk tulis takdir telah diangkat, dan segala lembaran tulisan telah kering tintanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini banyak sekali pelajaran ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita sebutkan, saya ingatkan kembali pentingnya menanamkan nama Allah dan menyebut Allah itu di depan anak-anak muda, anak-anak kita ya. Itu kita biasakan mengucapkan itu. Yang kedua, adanya anjuran untuk menjaga hubungan baik dengan Allah. Hubungan baik dengan Allah itu kita jaga perintahnya.
wajib ataupun sunnah. Termasuk sunnah Bu ya. Jadi ibu kalau jaga amalan-amalan sunnah kayak sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, ini akan memudahkan ibu menjaga yang wajib. Ya. Orang kalau sibuk menjaga yang sunnah, yang wajib terjaga. Ibu biasa sholat duha, sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tentu wajibnya akan terjaga otomatis. Ibu biasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, misalnya puasa sunnah, maka puasa Ramadan jadi mudah. Ibu biasa sedekah, zakat jadi mudah. Ibu biasa umroh, haji jadi nggak asing, gitu kan? Nah seperti itulah. Jadi kita menjaga amalan yang Allah perintahkan wajib ataupun sunnah. Jangan ibu bilang kan itu cuma sunnah. Ya sunnah juga perintah agama, ya. Dan dia berfungsi untuk menyempurnakan amal wajib yang kurang di hari kiamat. Kemudian juga sama dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Bukan cuma sekedar haram, tapi yang makruh juga. Contoh makruh, ibu makan dan minum berdiri. Ya, makruh itu artinya kalau dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Apa susahnya ibu dari kursi duduk? Walaupun ibu minum berdiri boleh saja. Karena hukumnya makruh, tidak berdosa. Tapi kalau ibu duduk dapat pahala. Hausnya hilang dapat pahala. Kenapa nggak dilakukan? Kan gitu contohnya. Jadi jangan sampai karena makruh lalu kita mengatakan tidak masalah. Enggak, itu juga termasuk larangan. Ya. Jadi meninggalkan yang haram juga yang makruh. Itu maknanya peliharalah ya hubungan baik dengan Allah dalam kurung perintah dan larangannya. Itu pelajaran yang kedua. Niscaya Allah akan memeliharamu. Ya, pasti kau akan dapat Allah ya selalu menjagamu. Kemudian juga peliharalah hubungan baik dengan Allah, tentulah engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ini masih berhubungan dengan faedah yang kedua tadi. Menjalin hubungan baik dengan Allah akan mendatangkan Allah pelihara kita, Allah selamatkan dari mara bahaya gitu ya. Pelajaran yang ketiga ini dalam sekali ya, yaitu kalau seandainya ada satu umat kayak manusia semuanya ingin memberikan kepada ibu manfaat, mereka ingin memberikan kepada ibu sesuatu, Nabi SAW bilang manfaat yang sampai kepadamu itu hanya yang sudah Allah takdirkan. Jadi bukan karena mereka, tapi karena Allah takdirkan, maka sampailah kepadamu. Dan kalau seandainya mereka mau membahayakanmu, mau datangkan musibah, ada orang yang mau mengganggu kita, bukan satu orang, satu negeri. Tidak akan menimpamu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Memang takdirnya kita harus sakit di saat itu, kita harus tabrakan di saat itu, memang begitu. Jadi bukan karena orang-orang, itu cuma sebab saja. Itu cuma sebab. Berarti memang semua bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari sebabnya gitu ya. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, sesungguhnya semua takdir sudah dicatat dan semua sudah kering. Artinya di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan, ibu-ibu sekalian, semua sudah dicatat. Ini yang kita kumpul hari ini, belajar di sini, ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita mungkin tahun lalu, bulan lalu tidak tahu kalau kita mau ketemu di sini misalnya. Tapi ini sudah dicatat sama Allah. Allah tahu besok ini kita mau makan apa, kita akan pakai baju apa. Sampai kita mati, Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz dengan keluasan ilmu Allah. Itulah namanya takdir. Allah tidak paksakan. Ya, ada sistem yang Allah buat. Memang kita nggak bisa ikut campur. Pergantian siang malam, ya. Kita lahir dari rahim ibu siapa, kita meninggal kapan, itu nggak bisa kita campur. Tapi ada namanya af'al ibad. Sikap dan perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian. Ibu hari ini semua yang pakai baju ini, pilih baju ini, itu kan pilihan kita. Ibu di lemari mungkin banyak pilihan bajunya. Tapi ibu pilih baju ini, itu kan berarti pilihan kita. Tadi mungkin waktu makan siang, ibu pilih makan, ada pilihannya ibu pilih makanan yang B, bukan yang A misalnya. Itu pilihan. Ini Allah sudah tahu semua apa yang kita mau pilih dan dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah itu nggak paksa kita. Di antaranya jodoh ya. Jodoh itu pilihan hamba. Makanya ibu kalau punya pilihan mau nikah sama A, B, C, ibu pilih C, itu kan pilihan ibu. Jangan bilang, oh ini Allah jodohin sama saya. Nah ibu yang pilih gimana? Kan itu. Ibu kan masih punya opsi lain. Mirip dengan pilih baju, mirip dengan pilih pekerjaan, mirip dengan pilih berteman, sama itu. Kan itu juga sama. Tapi kalau kita pilih si fulan sebagai pasangan kita pilih makanan ini sebagai makanan kita hari ini, itu Allah sudah tahu dicatat di Lauhil Mahfuz. Itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Itu yang dimaksud dengan di sini, pena yang mencatat takdir itu sudah diangkat dan yang ditulis itu sudah kering tintanya, nggak bisa berubah lagi. Itu makna daripada penutupan hadis di sini.
Kemudian dikatakan memohon kepada Allah berarti berdoa kepadanya dan mengharapkannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi maksudnya minta apa saja dari Allah. Jangan ibu minta kepada Allah, Bu, apa yang ibu anggap besar saja. Misalnya nanti kalau sudah nggak sembuh, sudah 30 dokter dikonsultasi nggak sembuh, baru sholat malam. Ya. Baru umroh, baru mohon sama Allah, keliru. Allah dulu, baru ikhtiar manusia. Perhatikan kita disuruh berdoa kapan? Sebelum memulai aktivitas. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum keluar rumah. Itu kan doa sebelum. Nah itu yang kita lakukan. Jadi sebelum berobat berdoa dulu, libatkan Allah. Nanti Allah mudahkan dokter yang cocok, resep yang cocok. Makanya resep dokter itu cuma tertulis semoga lekas sembuh. Gak ada. Anda pasti sembuh itu gak ada. Ya. Jadi yang sembuhin kita itu Allah. Sebabnya mereka saja. Kalau Allah gak mau sembuh gak akan sembuh. Biar kita konsul sama dokter terbaik pun gak akan sembuh. Kan begitu poinnya. Jadi ini menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu pengatur segala sesuatunya. Makin kuat keyakinan seperti ini atau akidah kita, maka makin mudah kita melalui kehidupan. Kita kalau lagi senang yang ciptakan kita Allah, ciptakan itu juga Allah, kita bisa ya menikmatinya dan menambahnya dengan izin Allah. Kalau ada musibah, bahkan ada yang kita takuti depan mata kita, hewan yang buas misalnya, gempa bumi, apalah segala macam atau penjahat, Allah yang ciptakan mereka. Allah bisa membalik keadaan mereka menjadi ya baik kepada kita. Kalau tidak salah dinukil ada seorang ulama namanya Hasan Basri. Seingat saya ini kasusnya Hasan Basri atau Sa'id bin Musayyib, salah satu dari dua orang ini. Tapi kisahnya benar, ada di masa mereka itu ada satu raja zalim, pemimpin zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj ini setiap ada orang yang dia tidak suka dibunuh. Mau dia ulama, mau dia siapapun, pokoknya pendapat saya begini, bertolak belakang, penggal lehernya. Itu terkenal kejam banget itu, ya. Sampai di istana dia itu terkenal dengan ada kulit hewan unta yang dikeringkan dan ada pedang. Jadi setiap ada orang tolak, taruh di situ, ditangkap sama argunya, dipenggal sama dia. Itu. Satu waktu pernah dia undang, ini tadi saya bilang, lulusan Hasan Basri, mungkin saya belum saya, seingat saya sih mungkin salah satunya ya. Yang jelas datang, dan pada saat dipanggil ini biasanya sudah nasibnya 50% hidup, 50% mati. Karena dia akan tanya banyak hal, menjebak, kalau salah dibunuh gitu kan. Tapi uniknya, pada saat dia datang, tiba-tiba dari depan pintu sudah disambut oleh Hajjaj. Belum pernah Hajjaj berdiri dari singgasananya sambut orang, disambut depan pintu istana, dipanggil duduk di sebelah singgasananya, ditanya banyak hukum agama, kemudian dikasih parfum yang termahal waktu itu ada dia punya, diolesin di tangan dan di jenggotnya si alim ini gitu. Udah akhirnya pergi, orang itu pergi, si alim ini pergi. Begitu pergi ditanya oleh orang-orang, kami sangat yakin tadi waktu Anda dipanggil ini cuman kehidupan Anda cuma tinggal pada saat ngobrol aja sama dia. Karena dia memang sering gitu. Terjebak orang, dibunuh gitu. Apa yang Anda ucapkan? Kenapa Anda bisa selamat dari jahatnya orang ini? Dan tadi waktu Anda masuk, saya lihat mulut Anda komat kamit. Dia bilang, saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah kejahatannya ya, dan keganasan orang ini justru menjadi kebaikan dan kasih sayang buat saya. Allah balik orang jahat itu jadi baik buat dia. Dan begitu semuanya. Begitu semuanya. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil. Kisah yang lain adalah seorang salafus saleh pernah dia tidur di sebuah hutan. Karena masa dulu orang cuma handalkan cahaya matahari. Tiba maghrib dia sudah di tengah hutan, dia tidur. Dia bangun sholat tahajud. Begitu dia selesai 2 rakaat pertama, depan mata dia ada harimau. Meraung dengan keras, gigi taringnya kelihatan. Udah lapar, mau makan dia. Dia berpikir kalau saya coba melawan, harimau lebih kuat. Lari lebih kencang. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya, dia bilang hadap harimau itu, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan saya dan kamu mengutusmu untuk memakanku, takdirku dimakan sama kamu, saya tidak akan melawan. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, aku akan minta kepada Allah untuk membinasakanmu. Dia bilang sama harimau itu begitu, dengan penuh keyakinan. Maka harimau itu tiba-tiba menutup mulutnya lalu meninggalkan orang ini. Seganas apapun harimau itu makhluknya Allah juga. Itu keyakinan, nama itu akidah. Kalau ini kuat di dirinya ibu-ibu akan hidup bahagia. Karena tenang sekali. Ada nikmat kita berharap tinggal minta sama Allah.
Mau rumah besar, mau amal soleh orang buat, kita bisa minta seperti yang saya bilang. Ada musibah, ada masalah, Allah bisa selamatkan kita. Dengan hanya mohon kepada Allah. Itu kekuatan doa yang luar biasa. Jadi harus ditanamkan betul-betul ya. Yang penting ingat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Ya.